tanpa dilakukan. Kenal. Pembongkaran tembok menuju tanah sengketa di Jalan Kapuk Indah, Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara berujung. Pemirsa, sejumlah preman menjaga perkebunan. Vaksinnya warga Batu Merah, Kota Mataram, dan sertifikat merupakan surat tanda bukti yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki hak atas tanah atau lahan yang kemudian dibukukan dalam suatu buku tanah. Meskipun demikian, tidak jarang ada pihak yang menguasai lahan atau tanah ini, tetapi tidak memiliki sertifikat sebagai dokumen sah yang menunjukkan bahwa lahan atau tanah tersebut merupakan miliknya. Lalu, bagaimanakah peran hukum dalam penyelesaian sengketa tanah yang tidak bersertifikat ini? Jawabannya akan dibahas dalam video ini. Baik, untuk pembahasan pertama, yaitu terkait dengan penerapan hukum peralihan hak atas tanah tanpa sertifikat menurut pasal 1963 KUH Perdata. Dilihat dari perspektif hukum, tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat tidak dapat dikatakan sebagai hak milik dari orang yang menguasainya, karena tanah tersebut belum memiliki sertifikat yang sah. Bahwasanya, apabila hak atas tanah tidak atau belum didaftarkan, maka tanah tersebut tidaklah memiliki bukti kepemilikan, yang mana tanah tersebut bisa saja suatu saat diklaim oleh pihak-pihak tertentu yang merasa jika tanah tersebut merupakan miliknya. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwasanya pendaftaran tanah bertujuan a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. B. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. C. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Pada hakikatnya, sertifikat ini hanya menjadi alat bukti yang kuat, bukan sebagai alat bukti yang mutlak. Hal tersebut dikarenakan sertifikat hanya mencantumkan keterangan-keterangan terhadap suatu tanah yang memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, apabila ada alat pembuktian lainnya, maka sertifikat dapat dibatalkan karena alat bukti lain tersebut. Hal itu dapat terlihat dari peralihan hak atas tanah tanpa sertifikat dengan jalan daluarsa, yang mana peralihan tersebut memang tidak memerlukan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat dalam kepemilikan tanah. Apabila terjadi sengketa atau tanah tersebut diakui oleh pihak lain, maka seseorang yang dengan sengaja telah mengusahakan dan mengelola tanah tersebut dengan baik selama 20 tahun atau 30 tahun dapat membuktikan kepada hakim jika dirinya selama jangka waktu tersebut telah mengusahakan tanah tersebut dengan baik. Yang mana dari hal tersebut akan berdampak kepada putusan hakim, di mana hakim dapat mempertimbangkan pasal 1963 KUH Perdata sebagai landasan hukum dari pihak yang dituntut untuk memperoleh haknya atas tanah tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hak atas tanah menurut daluarsa dalam pasal 1963 KUH Perdata. Jadi dalam pasal 1963 KUH Perdata ini merumuskan daluarsa sebagai suatu cara dalam memperoleh sesuatu, yaitu itikat baik dan berdasarkan suatu alasan yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lainnya yang tidak harus dibayar atas tunjuk. Memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluarsa
dengan suatu penguasaan selama 20 tahun. Artinya, siapa yang dengan itikat baik menguasai sesuatu selama 30 tahun akan memperoleh hak miliknya dengan tanpa dipaksa untuk menunjukkan hak kepemilikan. Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu, seseorang diharuskan untuk menguasai secara terus-menerus, tak terputus-putus, dan tak terganggu di depan umum, atau dinyatakan secara tegas bahwa dapat dikatakan sebagai pemilik jika kita menggunakannya selama terus-menerus dalam jangka waktu panjang. Dan jika seseorang yang sekarang menguasai suatu kebendaan dan membuktikan bahwa ia menguasainya sejak dahulu kala, maka ia juga dianggap sebagai pemilik selang waktu antara dulu dan sekarang, dan tidak mengurangi pembuktian lainnya. Kemudian hak atas tanah tanpa sertifikat menurut daluarsa, pasal 1963 KUH Perdata merumuskan bahwa siapa yang dengan itikat baik dan berdasarkan pada suatu alas hak yang sah untuk memperoleh suatu benda tak bergerak yang dalam wujud suatu tanah dapat memperoleh hak miliknya atas tanah tersebut. Bila dengan jalan daluarsa, di mana ia dapat memperoleh hak atas tanah dengan penguasaan selama 30 tahun. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hak atas tanah tanpa sertifikat menurut daluarsa dalam pasal 1963 KUH Perdata ini menyebut bahwa suatu tanah yang telah dikuasai oleh seseorang tanpa adanya sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, seseorang tersebut dapat memiliki hak milik atas tanah tersebut dikarenakan daluarsa atau lampaunya waktu, di mana orang tersebut telah mengusahakan, mengelola, dan memanfaatkan tanah tersebut dengan baik dalam kurun waktu 20 tahun sampai 30 tahun. Jika seseorang tersebut dengan itikat baik telah memanfaatkan tanah tersebut selama lebih dari 30 tahun, maka orang tersebut dapat dinyatakan secara sah sebagai pemiliknya. Kemudian, jika suatu waktu hak atas tanahnya diklaim oleh pihak lain, maka ia dapat menunjukkan kepada hakim bahwa dirinya lah yang telah menguasai, mengusahakan, mengelola, dan memanfaatkan tanah tersebut selama kurun waktu 30 tahun. Maka dari itu, ia dapat meminta kepada peradilan negeri tinggi yang mana tanah tersebut merupakan miliknya, dan tanah itu berada dalam letak daerah hukumnya, agar nantinya supaya dapat dinyatakan sebagai pemilik yang sah dari tanah tersebut. Sekian pembahasan mengenai hak atas tanah menurut daluarsa dalam pasal 1963 KUH Perdata. Semoga materi-materi dari kelompok kami dapat memberikan wawasan baru mengenai hukum agraria, khususnya hukum tanah, kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Penyelesaian sengketa tanah yang belum bersertifikat. Penyelesaian sengketa tanah yang belum bersertifikat diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sengketa tanah sendiri dibagi dalam 3 klasifikasi. Yang pertama, kasus berat. Kasus berat melibatkan banyak pihak, mempunyai dimensi hukum yang kompleks, dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik, dan keamanan. Yang kedua, kasus sedang. Kasus sedang meliputi antar pihak yang dimensi hukum dan administrasinya cukup jelas, yang jika ditetapkannya penyelesaian melalui pendekatan hukum dan administrasi tidak menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik, dan keamanan. Ketiga,
Kasus ringan. Kasus ringan yakni pengaduan atau permohonan petunjuk yang sifat teknis administratif dan penyelesaiannya cukup dengan surat petunjuk penyelesaian ke pengadu atau pemohon. Adapun langkah-langkah penyelesaian sengketa tanah, yakni yang pertama, ajukan pengaduan ke kantor pertanahan. Dalam pengaduan ini harus sertakan identitas pengadu dan uraian dari kasus sengketa tersebut dengan singkat tetapi jelas. Yang kedua, lengkapi berkas aduan. Jika sudah mengajukan aduan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melengkapi berbagai berkas yang diperlukan. Jika berkas sudah memenuhi syarat, maka pengadu akan mendapatkan sebuah surat tanda terima pengaduan dari Badan Pertanahan. Yang ketiga, mengumpulkan data yang autentik. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara yuridis yang berkaitan dengan sengketa tanah, fisik dari tanah, dan juga berbagai data pendukung lainnya oleh petugas yang berasal dari Badan Pertanahan Nasional. Yang keempat, melakukan mediasi. Mediasi ini memang harus selalu dilakukan dengan tujuan supaya adanya harapan agar penyelesaian sengketa tanah tersebut dapat diselesaikan dengan cara bermusyawarah dari kedua pihak yang sedang bermasalah. Yang kelima, perubahan data dan pembatalan. Ketika dalam mediasi tidak diperbolehkan sebuah kesepakatan, maka aduan akan dilanjutkan sesuai dengan penilaian data yang sudah didapatkan Badan Pertanahan Nasional. Yang keenam, menyerahkan hak lama. Umumnya, para pihak yang berkaitan harus menyerahkan data hak lama selambat-lambatnya 30 hari kerja dari Badan Pertanahan memberikan pemberitahuan. Yang ketujuh, keluarnya kekuatan hukum. Jika hak lama yang berkaitan dengan sengketa tanah sudah diserahkan, baru dari pihak Badan Pertanahan dapat melanjutkan berbagai proses untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Berikut inilah cara-cara penyelesaian sengketa tanah yang belum bersertifikat. Yang pertama yaitu penyelesaian melalui kantor pertanahan. Caranya, terlebih dahulu kita harus membuat surat laporan ke kantor Badan Pertanahan yang terdekat dengan terjadinya sengketa. Atau bisa juga melaporkan ke situs resmi yang sudah disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya, kita juga harus menyertakan identitas pengadu dan uraian dengan singkat dan jelas. Nah, jika berkas semua sudah memenuhi syarat, pengadu akan mendapatkan sebuah tanda surat terima pengadu dari Badan Pertanahan. Yang kedua yaitu penyelesaian melalui pengadilan. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah yang belum bersertifikat dengan itikat baik sebagaimana diatur dalam pasal 32 dan pasal 27 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah, yaitu dapat mengajukan pengaduan keberatan dan gugatan melalui pengadilan untuk mencari kebenaran mengenai kepemilikan hak atas tanah yang sah. Penyelesaian sengketa tanah bisa dilakukan secara perdata atau pidana. Namun banyak yang merasakan penyelesaian melalui pengadilan dirasa kurang efektif karena memakan waktu dan biaya yang sangat banyak. Di samping itu, menyelesaikan sengketa tanah yang belum bersertifikat sangat riskan dan berisiko. Maka dari itu, bagi kalian yang ingin mencari tanah, sebaiknya mencari yang sudah mempunyai dokumen yang lengkap. Yang ketiga yaitu penyelesaian melalui peraturan pemerintah. Pihak yang berwenang dalam kasus pertanahan dan diatur oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Sengketa tanah ini adalah konflik pertanahan di antara orang dan perseorangan. Penyelesaian sengketa tanah ini yang belum bersertifikat harus dijalankan berdasarkan inisiatif Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan pengaduan dari masyarakat. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian melalui kekeluargaan. Apabila dalam masalah ini tidak ingin melibatkan putusan pengadilan, maka kita akan mencoba melalui cara mediasi. Mediasi ini bertujuan untuk adanya harapan agar dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Jika melalui mediasi tidak juga mendapatkan hasil akhir yang baik, barulah kita menindaklanjuti dengan proses aduan. Sekian cara-cara penyelesaian sengketa tanah yang belum memiliki sertifikat.